Salah satu sahabat Nabi yang dia punya kaki itu pincang. Kalau pincang itu sebetulnya udzur di saat mau berperang. Kalau mau berperang itu harus sehat badannya supaya nanti tidak membahayakan dirinya. Ada satu sahabat Nabi dalam kepincangan datang, ya Rasulullah, saya ingin ikut perang. Nabi melihat laki-laki itu dengan senyum, membesarkan hatinya biar tidak kecewa, berkata, bagimu dengan niatmu masih kurang lebihnya, dengan niatmu sudah mendapatkan pahala berperang. Sahabat itu paham artinya nggak boleh berperang. Maksudnya saya nggak boleh perang ya Rasulullah. Iya, karena kamu punya bincang maka ada udzur bagimu untuk tidak berperang. Tapi pahala sudah dapat. Mestinya sudah dapat pahala. Perang itu kan nyawa taruhannya. Mestinya dia saya pulang ya Rasulullah. Tidak, ya Rasulullah, ini urgent. Apakah karena aku bincang ini kemudian aku tidak boleh perang ya Rasulullah? Nabi Rasulullah menjawab, iya, karena bincangnya. Ya sumpah Allah, demi Allah ya Rasulullah, izinkan saya. Nah, atau anda jannah dari aku ingin menginjakkan surga dengan kebincanganku. Izinkan aku untuk orang yang sesuatu dengan kekuranganku. Ini gambaran cinta Nabi itu, lihat, dalam kekurangannya malah dilawan dengan kekurangannya. Tidak banyak beralasan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Hari ini Masya Allah alasan terlalu banyak. Mestinya saya tidak usah maju perang. Karena apa? Saya kan diizinkan Nabi dari rumah. Enak, sudah dapat pahala. Tapi ternyata tidak. Dia ingin meninggal di medan laga, biarpun dia adalah pincang, ingin diizinkan untuk perang. Kita ini dalam hal-hal semacam ini, lihat, ujian loh cinta Nabi ini. Maka lebih enak kita ini yang merasa selama ini berapa kali maulid kita adakan. Itu kan pengakuan kita. Bahwasanya saya sudah 3 SMA. Belum pernah ujian. Gimana dikatakan lulus? Saya sudah sekolah bertahun-tahun. Gak ada ujiannya, gak ada lulus. Ujiannya hari ini. Bagaimana kita dengan Nabi Muhammad SAW? Ujian kita adalah praktek hari ini. Sejauh mana pengakuan kita, pengakuan cinta kita kepada Rasulullah. Tidak perlu kita melihat orang lain, lihat dirimu sendiri bagaimana dirimu dengan Rasulullah. Kalau bicara sahabat Nabi luar biasa kan? Untuk menunjukkan kalau kita punya cinta. Kalau ada satu hadisnya, di hadis sahih disebutkan bahwasanya asyaddu ummati hubban li. Ini ada, kalau sudah ngaku aku cinta. Anda punya enggak ciri-ciri semacam ini? Paling sangat mencintainya umatku kepadaku, itu ada. Orang yang sangat mencintaiku dari umatku adalah nanti. Bukan hari Nabi, bukan zaman Nabi, bukan sahabat tadi itu sebutkan. Ada orang zaman ini juga. Unasun, manusia-manusia. Anda manusia bukan? Alhamdulillah masuk di sini. Kalau Anda merasa manusia, Anda masuk di sini. Tinggal lanjut, unasun, sekelompok manusia. Yakununa ba'di, hidupnya setelahku. Bukan zaman Nabi. Kalau bukan zaman Nabi, pas nggak kita ini? Cocok ya? Cocok ya? Karena bukan pada zaman. Kalau zaman Nabi namanya sahabat. Yakununa ba'di, yang datang setelahku. Kalau ingat. Yakununa ba'di, orang yang datang setelahku. Ya, setelahku itu mulai dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita masuk sini. Ini lagi lanjut kedua kita ini. Disifati asyaddu ummati hubban li, digelari orang yang sangat mencintai Nabi. Kalau sudah mencintai Nabi kan beres. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama Rasulullah. Yakununa ba'di, yang datang setelahku. Cuman ciri selanjutnya ini kayaknya susah. Yakununa ba'di, oh benar saya Rasulullah itu persisnya. Saya bukan dari sahabatmu tapi datang setelahmu. Yakununa ba'di yawaddu ahaduhum lumayan di dalam itu doang. Memang keluar. Mereka itu punya kerinduan kepada Nabi, ingin bertemu Nabi, dia pun harus berkorban harta dan anaknya, dibawa semuanya menuju Rasulullah. Sekarang ujian harta anak kita. Pertanyaannya, sudahkah anak Anda benar-benar Anda kenalkan kepada Nabi? Anda bawa kepada Rasulullah?
Boleh anak Anda menjadi orang kaya raya, tapi kaya raya, ya saya tidak perlu bin Auf. Orang kaya raya yang subhanallah sujud rukuknya lengkap. Orang kaya raya, ya. Ini perlu ditanamkan dari dini, bukan serta-merta di saat mereka kaya, congkak dengan kesombongannya tidak kenal Nabi Muhammad. Dari sini sudah dirintis mulai dari sekolah. Oke, dia ambil fakultas ekonomi, manajemen bisnis dan seterusnya. Tapi dia meniti karir kesuksesannya dengan Allah, dengan Rasulullah. Tidak lupa berselawat, tahajudnya, sholat 5 waktu dan seterusnya. Dimalihi hartanya. Coba. Makanya kalau orang cinta Nabi itu, dia ingin mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Mencari kekayaan sebanyak itu apa? Untuk mendekat kepada Rasulullah. Ibaratnya, kalau harus aku bayar 1.000 rupiah, aku bayar 1.000. Kalau lebih dari itu, aku bayar lagi. Kalau lebih dari itu, aku bayar lagi. Aku bayar lagi. Sehingga muncullah orang-orang pecinta Nabi. Dia pun tidak hidup pada zaman Nabi, tapi jauh setelah Nabi. Dia sepertinya orang kaya raya. Memang dia hidup di rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah. Tapi ternyata kebaikannya untuk makna umat Nabi Muhammad tidak kira-kira. Tidak ada masjid dibangun cari ikut andil, tidak ada pesantren dibangun bisa dia ikut andil. Masya Allah. Bahkan kalau seandainya dikumpulkan dari kekayaannya sampai yang telah dikeluarkan, ternyata kekuatannya jadi ngembil seperti sesuatu yang sangat kecil. Yang telah dikeluarkan lebih gede dari itu semuanya. Mungkin dia punya rumah harganya 10 miliar. Mungkin dia punya mobil harganya 4 miliar. Ternyata yang dinerima lebih dari 100 miliar. Bisa saja semacam itu. Kenapa? Di dalam dirinya ada kecintaan. Ada manusia semacam itu di hari ini, di zaman ini. Bahkan dia sudah berjanji, kalau aku naik mobil mewah hari ini, besok kemewahanku ini harus aku nikmati di akhirat. Saya sekarang pakai mobil yang harganya 500 juta. Harus ada 500 juta yang aku belikan kendaraan di surga. Kalau aku punya mobil rumah mewah harga 3 miliar, oke, tenang saja. Akan aku nikmati 3 miliar rumah, tapi aku buat surga juga sebesar itu. Dikit-dikit Nabi Muhammad hubungi dengan Rasulullah. Sampai mungkin ada orang yang katanya fakir, nyungsep, gak banyak duit. Ada contoh, kaki bincang. Jangan lalu berkata, kan saya gak punya duit, gak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun Anda tidak punya duit, si fakir sekalipun, jadilah masuk surga dengan kefakiran Anda. Malaikat akan tersenyum, ini orang sudah gak mampu masih nekat bantu madrasah di samping rumahnya. Masya Allah. Padahal Masya Allah makannya pas-pasan dia. Ternyata masih mau nabung untuk menghidupkan madrasah diniyah di kampungnya agar bisa dekat dengan Rasulullah. Itu selalu ngomong, ya Rasulullah, aku memang fakir ya Rasulullah, tapi aku ingin ya Rasulullah ikut berbagi, ingin menghidupi madrasah ini biarpun hanya pakai sedikit uang saya Rasulullah. Saya fakir, saya tidak nyerah dengan kefakiran saya. Maka yang berderma pun ternyata bukan hanya orang kaya, tapi si fakir pun akan berusaha untuk dekat pada Rasulullah. Dan itu disifati dalam Al-Quran orang bertakwa. Takwa itu dekat kepada Allah dan Rasulnya dan dekat kepada manusia. Takwa kan gambaran orang bertakwa bukan orang kaya saja. Jadi bersedekah itu jangan di saat kaya saja. Bersedekah bukan di saat kaya saja. Di saat Anda tidak mampu pun lihat Anda berusaha untuk berbagi. Tentu ada aturannya, bukan saat Anda punya utang lalu Anda banyak sedekah. Utang dulu bayari, zakat dulu ya sedekah, zakat dulu bayari. Gak usah deh bantuan bahja kalau ternyata Anda masih punya permasalahan. Itu. Ini kita harus benahi, ada ilmunya juga. Jangan punya utang tapi suruh sedekah. Tadi diterima oleh Allah. Beresi dulu utangmu. Jadi utang yang belum jatuh tempo atau utang yang memang utang bisnis lah. Anda punya utang misalnya. Saya, bukan saya sebagai seorang buya atau guru dan sebagainya. Saya teman Anda punya utang 1 juta rupiah. Teman-teman main teman bisnis ya. Nanti kalau guru kan ngomongnya nggak enak. Saya punya utang 1 juta. Bu, 1 juta tak bayar minggu depan hari Jumat. Tak tahu ya pas hari Jumat, tak tahu yang Anda dengar saya telah sedekah ke masjid 1 juta. Anda gimana? Kurang aja. Utang belum dibayar sedekah. Kan gitu. Marah. Makanya termasuk ada ilmunya. Sedekah jangan hawa nafsu juga. Saya perlu Anda membenahi rumah Anda dulu ekonomi. Urusan riba masih berjalan, tidak usah mikir sedekah. Beresin ribamu. Karena berbuat baik bukan hanya pengen disanjung manusia, bukan sanjungan manusia, kita ingin dilihat oleh Allah. Si fakir sekalipun berbuat baik adalah orang lebih fakir dari Anda semuanya. Kalau saya tahu siapa orang fakir hari ini, ada contoh ternyata orang fakir yang luar biasa
Bahkan dia digelari dengan tabi'ut tabi'in, ada sahabat paling mulia itu ada. Ada orang tabi'in yang datang setelah sahabat Nabi, ada beberapa orang yang digelari sayyidut tabi'in. Tabi'in, orang yang datang setelah sahabat Nabi, generasi setelah sahabat Nabi. Ada yang mengatakan Hasan Basri, ada yang mengatakan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada tahu bagaimana Uwais? Kalau bicara kefakiran dia nggak punya apa-apa. Fakir. Mau berangkat haji dia jadi pembela kambingnya orang yang berangkat haji. Jadi kalau haji dulu, kalau haji hari ini kan pakai bekal oleh tim panitia, kita bayar, dibikin sana. Oh enggak, zaman dulu enggak ada. Kalau Anda pernah haji itu rombongan, kafilah beramai-ramai, itu bahan makannya di situ. Bahan makanannya bukan yang di frozen, bukan yang alat itu apa namanya, yang pengawet vakum atau apa lagi yang kayak kulkas jalan, pokoknya biar awet tuh nggak ada. Adanya bawa kambing hidup. Nah, Uwais Al-Qarni itu adalah membawa kambing-kambing gembala. Jadi dari Yaman tuh dikirim, dia membawa kambing. Sehingga nanti kalau sampai haji, jadi ada di sambil gembala berjalan, ada onta. Jadi kalau lapar ya sebelah, nggak pakai ATM, nggak ada. Makanya Anda banyak bersyukur. Sudah ada ATM hari ini, dia pun ada isinya. Masih lumayan pakai ATM. Baik. Nah itulah Uwais bisa melaksanakan ibadah haji setelah ibunya tidak ada, karena beliau sebetulnya sudah pengen ketemu Nabi dari dulu, tapi nggak sempat ketemu Nabi hanya karena di rumahnya ada ibu bundanya yang dirawatnya. Sampai setelah ibunya wafat, dia bisa membalakan kambingnya orang. Ya yang gajinya itu membalakan kambing. Udah gaji masukin aja nanti makan lagi orang tumpah ke sini. Nah dia tuh Ada makan waktu di makannya itu apa? Di tempat pembuangan, tempat sampah. Orang-orang membuang sampah itu ada bekas-bekas roti. Bekas roti itu ada anjing. Dia ngomong anjing, itu sana dong, ini bagian saya. Jadi mau berebut dengan anjing. Setelah itu dia mengambil roti-roti bekas, dipilah dibagi tiga. Yang paling bersih disisihkan, yang sedang taruh tengah, yang paling agak kotor taruh paling kiri. Yang paling bagus dibungkus lagi, cari pembungkus yang bagus. Yang sedang dimakan oleh dia, yang paling kotor dibilang anjing ini bagian sedekah untuk anjing. Yang paling bagus bukan untuk dia, dibungkus, cari orang yang sangat fakir, lebih fakir dari dia barangkali, dia memberikan hadiah kepada orang fakir lalu berkata, ya Allah, jangan kau marahi aku jika ada orang lapar di sini, aku sudah berderma ya Allah. Yang fakir pun masih mikirkan bagaimana berbuat baik kepada tetangganya. Makanya menjadilah dia seperti Uwais Al-Qarni ini. Baik, oke. Kita kembali bahwasanya kita perlu bukti bagaimana Anda dengan harta Anda. Pastikan sisihkan rezeki Anda. Hari ini kami tidak bicara tentang al-bahjah wahai hamba Allah. Bukan. Kami rindu Anda mendekat kepada Rasulullah dengan harta Anda. Apa? Hari ini kami menyuruh serempak untuk menghidupkan kembali madrasah diniyah di kampung-kampungnya, TPQ di kampung-kampungnya, Masya Allah. Itulah tempat belajar Al-Quran, itulah tempat belajar sholat. Mungkin bisa ditanya di sini mungkin 90% ngerti sholat Anda dari mana? Dari kampus, fakultas ekonomi, fakultas kedokteran? Nggak ada. Pondok yang katanya pondok besar itu tidak juga. Anda belajar ilmu sholat dari mana coba? Dari musola sambil rumah Anda itu. Yang waktu itu belum ada listrik, masih ingat? Ada pakai lampu senter merek F, merek E, merek apa? Lampu kan sudah punya lamp center itu, Masya Allah sudah kayak punya kekayaan lagi pakai di mobil. Lari begitu ya. Itu hari itu. Nah itu maka kami hari ini gerakan seru bahasanya. Tolong perhatikan di madrasahnya. Yang ngajar siapa? Ustadz kampung wali tersembunyi, orang-orang hebat. Wali tersembunyi, dia nggak dikasih gaji besar. Kadang dikasih sabun, beras kalau ada, uang ratusan ribu dicium bukan karena cinta dunia, karena menganggap ini uang berkah. Kalau musim panen ikut manen padinya orang, bagi keuntungan, kan begitu ya? Masya Allah, Anda bisa bayangkan beliau-beliau ini berangkat ngajar di musola dan madrasah diniyah yang kakinya mejanya sudah patah sebelah, gendengnya turun gak bisa naik lagi. Anda di mana wahai orang yang mengaku cinta Rasulullah?
Hari ini Anda melihat ke kampung Anda. Hari ini juga sudah kami rindu Anda bersama Rasulullah. Bukan di majelis ini, tapi setelah pulang dari ini harus Anda berkembang. Tolong semuanya langsung tengok madrasahnya kampung Anda. Ustaznya tolong perhatikan itu. Dari situlah anak kita kenal sholat. Kami masih ingat waktu masa kecil. Kami belajar sholat bukan dari tempat-tempat besar. Dari situlah kita masih ingat habis maghrib kita mendengar suara Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kabira. Habis sholat isya lari kenceng karena ketakutan kan gelap. Masya Allah. Kalau malam hari udah bisa bergoyang dipikir hantu. Itu kan karena sering dengar cerita hantu di musola. Anda ini kami rindu ini dengan harta Anda tolong. Hidupkan Anda majelis taklim, kayaknya ada majelis taklim sini. Majelis taklim jangan hanya majelis taklim toh. Al-Bahjah kalau Anda tahu. Al-Bahjah ini dimulai dari majelis yang kami buat. Dari majelis yang kami buat kami ingin cari siapa yang bisa berbuat buat pondok pesantren ini. Muncullah hamba terkasih Allah. Anda di majelis taklim jangan hanya majelis taklim toh saja hidup Anda. Buahnya apa? Kumpulan. Kalau Anda tidak bisa ngirim uang gede, tolong. Beras 1 sendok setiap hari Anda kumpulkan. Seminggu 7 sendok. 1 bulan 30 sendok. Anda bungkus, Anda kumpulkan, kasihkan ke madrasahnya. Kalau ada memang golongan orang pelit, sedekah pakai sendok beras. Itu saja enggak, terus Anda mau jadi apa? Serius hari ini kami rindu kembali menghidupkan madrasahnya. Di situlah orang belajar agama. Dan kadang merenung apa yang dijadikan sebab manfaat. Oh kiainya, masya Ustadznya Ustadz lillahi ta'ala. Bukan mikir berapa gajiku. Hari ini Ustadz masya Allah. Gara-gara uangnya dikurangi, transportasinya dikurangi, sudah nggak mengajar. Ini yang di kampung itu masya Allah. Mandinya pakai sabun doang masih masya Allah. Sehingga saking buru-burunya habis panen mandinya orang langsung buru-buru ngajar. Kupingnya putih, ini ada sabun. Ada apa ini? Ayo. Berarti kita fokus ke sini saja, satu-satu. Nah terus nantinya, kalau ternyata Anda tidak bisa, ayo kita sekarang ada tim juga, kebetulan ada di sini timnya. Tidak ada tim, kita mulai dari menghidupkan kembali madrasahnya dengan membenahi toiletnya dulu. Di antaranya, kenapa toilet paling penting hari ini? Itu di belakang ada tim toilet bersih, apa namanya? Tobitosi, toilet bersih. Toilet syar'i. Jadi cara buat toilet seperti apa betul. Bisa mengusulkan nanti. Anda kalau ada waktu seandainya pengen karena toilet bagi kami nomor 1. Supaya mohon maaf hari ini anak sudah mulai gede, 9, 10 itu mulai intelijen. Kalau sudah tidak benar toiletnya bahaya itu. Toilet yang bisa laki perempuan. Kalau di madrasah Anda ternyata toiletnya masih campur dan sebagainya, Anda sekarang berjuang demi mendekat kepada Rasulullah. Kalau Anda mampu cinta, ayo mendekat Rasul dengan harta Anda. Harta Anda. Jangan bicara Allah. Kami rindu Anda menghidupkan madrasah di kampung-kampung. Nah ini nanti Anda bisa, kalau Anda termasuk golongan pelit tadi, paling tidak dalam informasi, Anda bisa mengajukan kepada tim di belakang sana, ada madrasah diniyah, santrinya banyak, belum ada toiletnya dan sebagainya. Kita akan coba pikirkan. Sehingga dari kita, sehingga anak-anak gadis kalau butuh tidak kelihatan auratnya, ke toilet nyaman. Sekarang bayangkan ada anak mau ngaji di madrasah dirinya, sakit perut, pulang lagi di rumah, balik gak? Balik nak Quran? Nggak balik. Terawih ini kalau demikian mau terawih, kalau baru Allahu Akbar sakit perut pulang, balik lagi? Nggak. Belum lagi masuk aurat. Ini kalau masalah belajar mungkin bisa dipilar terpal, oke lah. Dulu di mana-mana. Ini salah satu contoh. Kita lanjutkan. Ya waktu lauroani wadihi wa ahli. Tanda orang mencintai Nabi rindu ingin melihat Nabi dengan hartanya. Hartanya akan dihabiskan untuk Rasulullah, dibawa untuk Rasulullah SAW. Wa ahlihi dan keluarganya. Jangan sampai Anda hanya mengaku-ngaku. Kalau mungkin ada yang gagal, yang penting Anda berusaha untuk membawa. Jadi ini pendidikan anak. Anak Anda boleh jadi seorang dokter, insinyur dan sebagainya. Kami ingin sampaikan bahwa saya, mendidik anak itu penting sekali. Hari ini hari pesantren. Alhamdulillah Al-Bahjah buat pesantren di beberapa kota. Kami rindu anak-anak Anda bisa masuk pondok pesantren. Baik. Akan tapi ada yang berkata, nggak bisa dulu. Sudah lanjut ke kuliah dan sebagainya. Ada cara ada ibu yang soleha. Anda tak usah sedih. Itu menuju Allah itu banyak. Cara banyak. Jika Anda tergolong orang yang tidak bisa membawa anak-anak Anda kepada Rasulullah, dengan masuk ke tempat mulia namanya pondok pesantren, karena hari ini kenapa kami rekomendasi pondok pesantren?
Kalau pondok pesantren itu banyak hal. Mohon maaf, problem hari ini, anak-anak muda hari ini, kalau ada problem dari 100 permasalahan itu mungkin 80% itu terselesaikan dengan pondok. Misalnya anak saya nggak patuh dengan saya, nggak mendengar saya, sudah diajak ngobrol gara-gara handphone. Kalau masuk pondok nggak boleh handphone. Pergaulannya nggak jelas, pondok beres. Apa lagi? Semua permasalahan adalah bisa di luar pondok. Masuk pondok pesantren oke. Masuk pondok pesantren oke. Baik. Kemudian mungkin ada yang berkata hal ini. Ini maulid serius. Anda harus baca diri Anda, nggak usah baca teman Anda. Itu tidak bisa masuk pondok. Jika ternyata anak-anak Anda tidak bisa Anda masukkan ke pondok, karena pondok hari ini ada macam-macam. Pondok pencetak ulama, ada pondok menyelamatkan jadi dokter yang ahli sujud, ada insinyur ahli sujud, ahli ibadah, ada. Jadi mengenai pondok pendidikan umumnya kuat, tapi belajar akhlaknya oke, agamanya oke. Ya nanti kalau masuk waktu kedokteran dia punya adabnya akhlak. Ada. Jangan khawatir ini. Kalau ada kalau perlindungan anak Anda jadi dokter insinyur oke. Seperti. Tapi mungkin ada yang berkata anak saya tidak bisa. Susah dibawa ke tempat mulia semacam itu. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah jika kau dengar serius, kalau Anda tidak bisa memasukkan putra putri Anda ke lingkungan mulia pondok pesantren, jasadnya tidak bisa Anda masukkan, tolong serius hari ini masukkan hatinya. Ini ilmu baru. Masukkan hatinya ke pondok pesantren. Bagaimana masukkan hatinya? Ada sentuh hatinya dengan bermacam-macam cara, diantaranya tentunya banyak cara. Misalnya kalau Anda memberi kepada anak Anda uang saku sebulan 1 juta, atau seminggu, atau setiap hari, Anda kasih tambahan. Anggap saja anak Anda yang kuliah di Surabaya, Anda kasih uang saku 1 juta rupiah. Katakan pada putri Anda itu, nah, Umi tambah 100.000. Umi tambah? Iya sayang, 1 juta untuk kamu, 100.000-nya untuk apa? 100.000-nya untuk kau kirim ke madrasah di sana, atau kirim ke pondok yang ada di sana. Ini nomor rekeningnya. Kenapa nggak Umi saja yang ngirim? Tidak, sayang, beda. Karena Umi pengen uang sudah aku berikan ke kamu dan kamu yang sedekah. Berarti kebaikannya semua mengalir ke kamu dan Umi juga dapat ganti. Dengan begitulah Allah akan memudahkan untuk sukses jadi dokter yang hebat dan juga dia akan terpesona. Kemudian setelah Anda kirim uang 100.000-nya akan dikirim ke tempat tersebut. Terus diasah anak Anda. Diam-diam dia merasa memiliki tempat tersebut. Yang semula lewat gak pernah noleh jadi noleh. Oh ini ya. Sampai anak Anda selesai kuliah, lihat. Anda pun tidak akan lupa pesan membawa hatinya kepada pesantren. Dia pun jasadnya belum masuk ke pesantren. Sayang, kau sudah selesai kuliah. Dan Umi dengar, kamu sudah dapat kerjaan. Iya Umi, dapat ini. Gaji pertama, gak usah ngomong gaji pertama dulu. Selamanya, tolong sayang jangan lupa. Kalau waktu kamu sekolah, Umi yang biayai Umi tambah uang saku. Berapa? 100.000. 100.000 berapa? 10%. Kalau bisa, oke lah. Sebisa mungkin, coba. Rizkimu itu nak kamu lanjutkan. Kamu dapat gaji berapa coba? Berani tidak? Ayo. Untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah. Anak Anda setiap mengirim uang langsung ingat Rasulullah. 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 Tiba-tiba kalau anak Anda diuji dengan harta melimpah, dia tidak akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini loh membawa anak kepada Rasulullah. Tentunya tidak dengan hanya harus masuk pondok pesantren, karena mungkin sudah tidak mau karena pergaulannya. Tapi Allah Maha tahu Anda siasati hatinya. Diam-diam dia memiliki Rasulullah. Atau mungkin ada yang nggak punya anak di sini, barangkali wah. Itu yang membawa dia kepada Nabi Muhammad membawa harta. Saya tidak punya harta, miskin. Anak saya juga nggak punya anak. Yang nggak punya anak sekalipun. Yang tidak punya anak bukan berarti Anda tidak bisa dekat dengan Rasulullah. Caranya apa? Yang tidak punya anak, bantulah anak-anaknya hamba Allah agar semakin dekat dengan Rasulullah. Seperti Sayyidat Aisyah. Siti Aisyah bagaimana beliau? Beliau tidak punya anak, tapi sangat dekat dengan Nabi. Nanti ada Imam Nawawi orang besar tidak punya anak. Makanya yang tidak punya anak khususnya, jangan sampai Anda di dunia nggak punya anak, sampai di akhirat juga miskin anak. Akan tapi ayo, urusi pondok pesantren, urusi anak-anak belajar ilmu agama. Itu loh
Semua yang Anda urusi ternyata akan jadi anak akhirat. Anda meninggal di alam barzah bingung, kok dapat pahala banyak. Aku gak punya anak, kok pahala anak banyak ini? Karena Anda telah mengurusi program kemuliaan di madrasah diniyah kampung Anda, atau pada pesantren yang selama ini Anda tempati misalnya. Itulah cara-cara. Ini baru proses menuju cinta, nanti baru ada buktinya. Anak-anak Anda Masya Allah dengan Rasulullah luar biasa, begitu mudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka langkah-langkah menuju cinta yang harus kita wujudkan dengan harta Anda. Maka biarpun Anda pelit, Anda tidak mampu, jangan sampai Anda jadi orang pelit. Sebab yang di surga bukan saja orang kaya yang tidak mampu, kan? Yang tidak mampu tapi berusaha. Al-Quran yang menyebutkan tadi masalah harta sama anak. Yang nggak punya anak masih bisa menuju surga dengan ngurusi anaknya hamba Allah. Yang tidak punya harta pun masih bisa berteman dengan apa yang dia miliki. Mohon maaf, Anda hanya punya kebun terong di kampung, di rumah. Kebun terongnya 5 pohon. Anda bisa dermakan 1 pohonnya deh. Pokoknya 1 pohon ini nggak boleh saya petik. Buah nggak buah, pokoknya 1 pohon terong ini saya wakafkan untuk madrasah di situ. Anda kirimkan ke ustadznya yang ngajar. Masya Allah Ustadz, saya hanya punyanya terong 1 pohon nih. Bapak kebetulan paling subur. Anda termasuk rindu Nabi. Kalau Al-Quran menyebutkan bersari ila maghfiratin min rabbik jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah hamba-hamba Allah ini menuju surga Allah, menuju pengampunan Allah dan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Bertakwa itu cirinya adalah dekat dengan Nabi, cinta Nabi, mengikuti Nabi. Tandanya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra, yang senang berderma di saat melimpah kekayaannya, wad-dharra, dan sempit rezeki pun masih berusaha kayak orang pincang kakinya. Baik, inilah yang bisa kami jadikan mukaddimah. Ini baru mukaddimah, Bu. Kita belum masuk. Iya. Masih mukaddimah. Jam berapa? Masuknya nanti ada praktik dulu masing-masing. Kemudian ada satu hal lagi. Nah, lalu bagaimana Anda bicara tentang harta dan anak? Kalau harta sederhana. Sekarang mulai bersihkan bisnis Anda. Jangan gila. Jangan bisnis, mohon maaf. Hari ini orang terberdaya dengan urusan mencari rezeki. Sampai mohon maaf, bisa jadi seorang ustadz yang pakai imam atau ibu yang sangat rajin ngaji pesantren. Sendal ibu di mana? Di sana. Sendal Mama Tasya mau ada. Itu ada talinya sendalnya. Waktu judinya di malam habis tahajud di atas sajadahnya. Tuh ini ada, kenapa? Ini sendal Mama Tasya gedean. Banyak kali sendal juga. Ya, datang yang menyesal dengan kasus perjudian bukan saja orang yang badung badan rendah, tambah dia mungkin seorang ustaz. Bagaimana? Karena dia tidak takut kepada Allah. Padahal perjudian Nabi Allah menyebutkan yang yuki, yang menjadikan al-adawah, yang menjadikan sebuah permusuhan di rumah tangga itu kan habis baterainya. Jadi sebuah contoh saja. Habis baterai. Makanya kita harus serius di sini. Nggak becas tadi itu. Mencari harta yang benar, yang halal, yang bersih. Oh ya? Pas ngambil kunci Anda berpikir situ menikah Rasulullah hari ini. Kemudian urusan anak Anda. Perhatikan anak-anak Anda hari ini. Kita melihat anak-anak kita. Kemudian urusan harta yang masih punya urusan dengan dunia riba, bisnis yang nggak benar, coba. Ayo. Dan itu ada ilmunya sendiri bagaimana agar kita hidup tenang. Itu adalah dengan biasakan kesederhanaan, bukan gaya hidup dan sebagainya. Kadang coba kedungan menguasai kita, handphonenya masih bisa dipakai. Hanya gara-gara terpesona temannya pakai handphone baru, dia pengen beli handphone baru. Padahal handphone yang kemarin bisa dipakai. Tanya Bu, pancimu ada berapa Bu? Banyak. Saya tanya panci ada. Nggak malu Anda punya panci double begitu? Panci agak nempel. Tak taunya ada orang ngomong, aduh saya nggak senang panci ini, nggak bisa jadi intake. Saya pengen panci yang nempel. Loh aneh lagi manusia itu. Yang satu pengen nggak mau nempel, yang satu pengen nempel. Mana lebih bagus Bu, rambut keriting atau lurus? Siapa bilang yang lurus pengen keriting? Itu adalah model manusia kurang pandai bersyukur. Coba di rumah Anda, baju Anda ada berapa?
Tidak ada serius ini. Kita tidak mengatakan Anda jangan pakai baju bagus dan sebagainya, tapi Anda jangan lupa urusan akhirat Anda. Kita perlu harta. Situ mengatakan miskin. Hari ini saya bingung. Ada yang mengatakan ekonomi saya kurang lemah. Ekonominya Masya Allah. Saya ingin tahu bagaimana kita merasakan suatu ketika dalam sebuah keluarga yang kalau makan telur itu telurnya satu telur didadar pakai tepung dibagi-bagi. Tidak dibagi berempat. Satu telur kasih tepung bagi hari ini di mulutnya 4 telur katanya kurang makan. Nggak malu coba. Ini apa sih cara berpikirnya gimana ini? Cara berpikirnya orang tidak bisa bersyukur sehingga tersiksa terus. Allah dia paling barat, paling nyusah, paling ini. Masya Allah hidupnya susah. Dia berkatanya dikasih 1 lembah emas, minta lembah yang kedua, dikasih lembah emas ketiga, minta ketiga, sampai masuk ke dalam mulutnya tanah baru diam itu orang karena kurang pandai mensyukur nikmat sehingga tersiksa terus dalam kehidupan ekonomi. Seolah kurang terus, Masya Allah. Baju ada berapa? Anda masih ingat ibuku dan ibuku itu kurang lebih kayaknya satu umur. Baju robek dijahit, ya enggak? Dan Anda pun masih merasakan waktu sekolah baju dijahit. Yang suka robek di sini kan? Karena terlalu pincang. Terus pernah jadi tren kayak action. Saya pernah jadi anak muda kayak sama dengan Anda. Kalau dirobek dikasih yang pakai tambah OO itu Han? Itu darah ya? Kelas-kelas itu ya tempelin action. Biru semuanya satu sekolah pakai itu action. Mana action? Anak muda. Ini berapa minuman itu ya? Kurang lebih coba. Hari ini baju robek sedikit langsung jadi gelap. Sudah begitu mengatakan kita kurang nafkah, kurang rezeki, kurang ini, Masya Allah. Pantasan nggak bisa tenteram hatinya dikuasai dengan nafsu. Oke, urusan harta, urusan anak, saya masuk. Rumah tangga Anda. Sedikit saya masukkan karena ini nasihat istimewa dari guru mulia harus kami masukkan bagian. Kalau Anda ingin menjadikan anak Anda benar menjadi rumah yang dekat tadi, jadikan rumah Anda rumahnya Rasulullah. Rumah tangga yang baik. Jadi pastikan rumah Anda adalah rumah yang nyaman untuk tumbuh subur berkembangnya anak-anak. Tentu dimulai dari diri Anda suami istri. Yang ada suami. Yang tidak ada suami sebetulnya secara dohir yang ada suami. Itu mohon maaf ya, yang ada suami harus menjaga kekompakan dengan suami. Yang tidak punya suami, sudah, nggak ada saingannya. Dalam arti Anda bisa mandiri, bisa saja, supaya tidak ada kesedih hari ini. Kalau Anda masih punya suami, Anda bisa membesarkan anak Anda dengan suami Anda. Yang mungkin suaminya meninggal dan seterusnya, Anda tidak perlu dari sisi ini membuat kekompakan dengan suami, nggak perlu, karena suaminya sudah tidak ada, betul kan? Kalau ada suami kadang-kadang Anda beda pendapat. Ya, beda pendapat ini didengar oleh anak, cacat Anda. Makanya tolong dengan suami yang masih punya suami, yang tidak punya suami sudah dapat suami yang baik. Yang punya suami semoga semakin indah rumah tangganya. Nah, ini sebuah contoh. Maka rumah Anda ini dimulai dari situ. Jadikan rumah Anda ini rumah yang layak untuk tumbuh anak-anak dengan baik. Dimulai dari Anda, suami istri. Pastikan di situ adalah tidak ada kalimat-kalimat yang merendahkan pasangan. Ikan singkat saja. Jadi biasakan kalau ngomong jangan ngomong menyakitkan, merendahkan pasangan. Apalagi mencaci, mengolok, Masya Allah. Ada mencaci, mengolok. Suami mengolok istrinya. Bilang istrinya kambing, bilang kucing. Kadang mau bilang kuk, itu apa namanya? Saya ngomongnya aja gak tega. Itu diucapkan seorang suami kepada istrinya. Dasar kau titik-titik NG. Kukuk, ajib. Siangnya dibilang kukuk, malamnya digauli. Berarti dia menggauli siapa? Kurang bodoh dia. Ada laki-laki begitu. Ada begitu? Di mana itu? Di rumahmu? Di sana, nah. Di rumahmu. Ada lagi seorang istri, Masya Allah, kalau sama suaminya mencaci, mengolok, tak tanya apa, minta digauli. Sudah dibilang suami kayak kambing, suami kayak kucing, suami kayak guguk dan sebagainya. Malamnya sang istri dan cantik minta. Berarti dia minta digauli sama anaknya 11 lagi. Mana Afid? Tidak, Anda jangan biasa caci, merendahkan.
mengucapkan kalimat yang bikin dia sakit tidak boleh, apalagi dengan bahasa merendahkan. Karena mungkin anda, karena anda rajin pengajian, suaminya jarang ngaji, ayah tuh udah pernah ngaji, tahu nggak ngaji? Ya salah, ngaji. Itu sama dia itu. Jadi orang suka ngaji itu sok gampang sombong nggak nanti? Suka pengajian gampang sombong ya. Jadi kalau nyalain suaminya gampang banget. Pantas gak ngaji ya, suka ngaji. Sudah manggilnya suaminya pakai ayah, ya manggil suami ayah. Manggil gua ayah itu buat anakku. Manggil suami gimana? Mas. Dia manggil suaminya mas. Karena suami muda mungkin. Mas, jadi biarpun suaminya tua tetap mas, sepanjang masa, mas abadi. Baik, tak dilanjutkan. Suami yang indah, tolong jangan biasa Anda merendahkan pasangan. Ini bahaya sekali. Karena sederhananya begini, Bu. Kalau seorang suami merendahkan istri, mencaci istrinya, lalu anak mendengar, ada dua kemungkinan. Memang ibunya jelek, kurang ajar, gak benar, sehingga pantas direndahkan. Apa yang terjadi? Sang anak benci pada ibunya. Anak ahli neraka, gak bisa menghormati ibunya. Atau ibunya baik karena ayah yang jahat, ayahnya sudah fitnah, ayahnya sudah ngomong kotor, dikit-dikit mencaci ibunya. Apa hati sang anak? Benci kepada siapa? Ayahnya, neraka semuanya. Kalau Anda melihat kekurangan, nggak perlu Anda sebut. Ingat, jangan suka merendahkan. Yang kedua, mohon maaf, jangan biasa mengangkat suara. Biarpun tidak di depan anak, mengangkat suara depan pasangan tidak indah. Biarpun itu benar. Anak kecil Anda tidak pernah mengerti kalau Anda itu berargumen yang benar. Tetap menurut anak kecil Anda, ayahnya marah-marah sama ibunya, atau ibunya marah sama ayah, nggak ngerti. Ibu marah-marah. Bukan suatu yang indah. Coba ini sebuah gambaran sederhana saja. Seorang anak gadis umur 18 tahun, 19 tahun membuka kamarnya. Ibu bayangkan saja, biarpun sekedar hayal. Seorang anak membuka kamarnya, keluar dari kamar, lihat ibunya di meja makan sama sang ayahnya lagi cubit-cubitan dan suap-suapan. Sang anak balik ke kamar, dia pejam mata sejenak. Bersama pejam matanya sejenak ini akan masuk ke dalam hati dan diri anak tersebut bermacam-macam kebaikan. Di antaranya kagum kepada ibunya, kagum kepada ayahnya, hormat kepada ibunya, hormat kepada ayahnya. Dia saya nggak mungkin melanggar ibuku, karena kalau aku melanggar ibuku, ayahku pasti marah. Aku tidak mungkin bangga kepada ayahku, kalau bangga kepada ibuku pasti marah. Oh, tertanam bermacam-macam kebaikan hanya dari pandangan sekejap. Termasuk mohon maaf, di saat Anda, kalau Anda mengajari anak Anda agar patuh pada Anda, jangan suka, kamu harus patuh dengan siapa tidak. Jika ada seorang suami diingatkan oleh istrinya di saat suami melakukan kesalahan, Mas, jangan gitu dong, itu kan nggak boleh. Menurut agama kan nggak boleh. Tapi apa? Nggak boleh begitu bang. Atau bang, bingung. Rupanya suami di saat diingatkan oleh istrinya dan anak yang melihat, langsung dekat, dicium dengan istrinya. Sayang, terima kasih. Ini baru istriku. Terima kasih sayang, terima kasih. Tambah cantik deh. Apa yang terjadi di seorang anak? Jika aku diingatkan, aku harus seperti itu. Coba di saat sang suami diingatkan oleh sang istri, dia sudah diam, banyak ngomong dia. Anaknya merekam. Besok kalau anaknya diingatkan sama ibunya atau ayahnya, membanggakan juga. Jadi pembanggakan di anak ini banyak belajar dari orang tua. Anda harus pahami. Makanya kalau ribut jangan depan anak. Cuma kebodohan menguasai. Dia pun ustaz kelas tinggi pun kadang-kadang dia tidak sadar kalau hanya semacam ini. Kita perlu merubah cara hidup di rumah kita. Coba di rumah sebelahnya, seorang anak gadis atau anak laki-laki buka kamarnya, langsung melihat ibunya di ruang tamu ribut, berantem, caci maki. Lanjutkan sampai mati. Udah suami marah. Udah ya, ibuku tidak tahu berbang. Ayahku tidak benar. Besok susah diingatkan. Belum lagi ini akan menanamkan referensi, contoh di otaknya. Kalau tadi yang pertama contoh yang baik, maka kalau pergi ke sekolah bisa diganggu oleh orang kayak ayahnya. Setelah ayah jadi marah ibunya, langsung minta maaf. Ibu jadi marah ayahnya, ucap terima kasih. Sehingga waktu ke sekolah bersinggungan dengan kawannya, tenang dia. Dia bisa minta maaf. Tapi yang sebelahnya tadi, dikit-dikit lihat ibunya marah sama ayahnya marah sama ibunya, tertanam di otaknya,
referensi contoh. Jadi kalau aku punya masalah harus marah dong. Betul, sampai sekolahan tiba-tiba ada temannya yang ngomong tidak enak langsung marah. Seperti di rumahnya. Tidak sampai di sini, Bu. Waktu menikah, dia pun katanya istrinya itu, dia laki-laki. Istrinya perempuan paling soalnya ambil pondoknya, tak boleh masuk rumah tangganya. Tetap manusia. Sebaik apapun perempuan itu pasti punya kesalahan. Di saat bukan kesalahan, langsung marah itu. Kan suami hancur. Generasi kedua sudah berantem. Selesai? Maka jangan Anda ribut ya. Di rumah hindari visualnya. Kemudian kita lanjutkan sebagai penutup juga. Setelah itu tolong hadir bersama kehidupan anak-anak Anda. Tolong ibu hadir. Ini penting sekali. Tolong ibu di saat ibu di rumah anak-anak bersama anak-anak. Dia pun anak lagi kuliah di Jogja, di Jakarta, lagi pulang yang maksimal Anda dengan mereka. Termasuk dengan suami, mohon maaf. Kalau sudah dekat dengan suami, ibu kurangi sholat sunnah, baca Al-Qurannya ntar dulu deh. Sampai baca Al-Quran, apalagi dengar ceramah Buya Yahya, ntar dulu. Oh suamimu datang langsung dengar ceramah Buya Yahya, sok banget ente. Tutup ceramah Buya Yahya, sambut suamimu. Kalau seorang suami sambut istrinya, kecuali ada nonton bersama. Momen keindahan, sehingga akan terbangun komunikasi. Jadi kalau sudah sampai di rumah, selamat tinggal dengan hal-hal yang mengganggu keluarga kita, handphone segala macam dan sebagainya. Biar maksimal dalam komunikasi. Jangan sampai seorang anak mau ngomong sama umiknya, seorang anak mau bicara sama ayahnya, itu ayah, masih karena ayahnya lagi sibuk dengan handphone, atau ibunya lagi senang lagi main handphone. Anda di saat Anda tidak pernah merasa malu di rumah Anda megang handphone, Anda merusak anak Anda sendiri. Hari ini anak rusak dengan handphone, sudah ada usah basa-basi. Anda harus bisa jihad saat ada anak Anda. Selesaikan. Selamat tinggal handphone. Anak gimana saya? Apa kabar? Terus gimana sekolahnya? Udah bagaimana? Di antaranya hadir dan Anda pandai diskusi dengan mereka, ngobrol. Jangan sampai seorang anak ngomong sama ibunya tidak berani. Kenapa? Ibunya kalau ngomong selalu keluar taringnya, sehingga sangat ngerti kalau ibunya tidak marah berarti lagi sakit. Ada model perempuan semacam itu. Ada, kalau tidak marah bukan dia lagi. Tidak begitu Bu, kalau ini dia anak. Jadi tolong hadir dalam kehidupan anak. Dia pun anak kecil mau diajak ngobrol. Saya masih ingat ibu orang tua dulu lihat bahasanya pun bahasa Jawa halus. Sampai bahasanya sang ibunya jadi pelak karena ingin komunikasi dengan sang anak. Itu dahsyat. Hari ini kasih handphone, opini. Lumayan opini, kadang-kadang masih ada yang lain yang dibebaskan. Sudah tidak dengan ibunya lagi, sehingga seorang anak tidak nyaman dengan ibunya. Hiburannya bukan dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Anda gagal saat itu. Ini harus kami hadirkan. Kalau Anda ingin membawa dia kepada Rasulullah, tapi rumah Anda semacam ini susah, maka hadir dalam kehidupan anak-anak Anda. Hadir dalam kehidupan anak-anak Anda ini penting sekali. Termasuk mohon maaf di saat mereka belajar temani. Saya teringat ibunda tercinta. Saya punya umi, masya Allah. Tapi kalau belajar di meja begini kayak duduk begini. Di sini ada kursi lebih rendah karena bukan tempatnya orang banyak kursi. Sekarang banyak kursi kita, lurah dong. Sehingga umi kami lebih rendah ini. Kesenangan umi kami itu adalah kalau kami belajar temani di samping. Dan biasa bakar-bakar. Hebat. Orang Jawa itu makanannya, saya itu makanannya kuat-kuat. Makannya beton. Makan beton. Cuma kalah sama orang Palembang. Makan kapal selam. Saya makan beton. Beton dibakar itu suka. Sampai hari ini saya masih suka. Tapi Anda tidak perlu ngirim beton ke saya. Enggak. Beton itu isi nangka. Nah, hebat nggak? Saya makan beton. Bukan beton itu. Lalu ngomong beton bener. Biji beton. Biji nangka, bukan biji beton. Kemudian ada kacang dibakar. Cuman cara bakarnya yang dulu tuh kalau di kampung itu Bu, ada pemasak tuh pakai kayu. Terus sisanya itu dikasih kreweng. Kreweng itu adalah dari tanah itu loh ya. Yang gede itu kan panas sendiri tuh. Nanti apa saja di atas jadi gosong. Ketan, kacang, masuk di atas, yang pokoknya segala macam jadi. Wah, ini biasanya di samping, disajikan sama umi kamu. Kemudian sesaat coba Anda bayangkan, jika itu ada pada Anda. Anda perlu bicara dengan anak Anda tidak dengan lisan saja. Anda perlu bicara dengan anak Anda dengan sentuhan tangan. Kalau Anda seandainya ngomong dengan anak Anda, mohon maaf, ini bukan istri, saya ngomong. Kalau ngomong tidak gini, nah ini, atau kepada istri, kita perlu ngomong ada dengan sentuhan tangan.
Kan dengan ini istri, ini anak. Kan beda kalau anak nggak boleh istri, anak makrom. Kalau disentuh lebih indah. Sayang, coba sayang, ayo ngaji ya, belajar ya, indah. Coba, ya belajar ya, biar pintar, jangan kayak mamanya bodoh, mama bodoh. Memang bodoh mamanya, cara ngomongnya begitu. Kita perlu bicara dengan anak dengan kelembutan, sentuhan tangan saya. Sambil disentuh. Saya teringat sesaat bunda kami tangannya tiba-tiba di leher kami. Sesaat kami bayangkan kalau seorang ibu semuanya begitu, kira-kira anaknya bagaimana mereka? Begini. Seorang ibunya tak tahu anaknya belajar, tak tahu ibunya mengganggu di sebelah main handphone, sibuk dengan YouTube yang kedengaran di telinga sang anak. Mama, suruh belajar, mau rasa anak pada ibunda. Kalau ini suatu contoh. Jadi Anda perlu bicara dengan anak tidak cuma dengan lesan Anda, tapi dengan sentuhan, dengan pelukan. Komunikasi yang aktif dengan anak, selama tinggal handphone. Anda boleh mencoba suatu ketika. Itu semakin indah, terbangun komunikasi. Sebab di rumah hari ini kita lebih banyak hidup kita alam nyata, kita ditelan digerus oleh alam maya. Kelihatannya lengkap di rumah yang nggak pernah keluar. Anaknya di sana, laki-laki anak rumah di situ, istrinya di sini, semuanya masih dengan handphone. Wah, berjam-jam itu, masya Allah. Mana ada keindahan selanjutnya? Mana ada solusi tentang permasalahan? Mana ada bicara masa depan? Mana bicara tentang harapan-harapan? Gak ada semuanya. Cuman ini yang merusak rumah kita hari ini. Makanya masuk nasihat guru mulia. Setiap saat kalau dengar tahun ini adalah tahun sadar. Tahun sadar dulu kalau saya hidup bahaya. Cuman kadang masya Allah, yang paling sadar pun tidak sadar. Tetap saja di rumah makin tidak malu. Anda malu. Bahkan mohon maaf dengan teman pun Anda tidak pantas. Kalau lagi ngobrol Anda pegang handphone, enak enggak? Sudah ada banget dia diajak ngomong main hand. Kita minta izin, mohon maaf lah, saya mau telepon suami saya. Kurang lebih. Kemudian yang terakhir, tolong besarkan hati sang anak, jangan hancurkan dia. Termasuk jangan Anda melakukan anak Anda dengan tidak adil. Mentang-mentang anak mama paling disayang itu membahayakan sehingga yang lain ngiri. Nggak boleh membeda-bedakan, menampakkan. Kadang sudah adil pun ada sebagian anak yang kotor hatinya merasa orang tua yang tidak adil. Apalagi Anda yang tidak adil, nggak boleh. Anda zalim sebelum berbuat di alam baik. Anda berbuat zalim sebelum anak itu melakukan kezaliman pada Anda. Tidak adil, sehingga anak itu dendam. Sehingga ada kalau sudah anak mama, semuanya kalau dia minta langsung dikasih. Sehingga kakak-kakaknya itu kalau minta ke ibunya sudah patah semata, kira didengar oleh ibu. Sudah latihan aja dia mau, bilang ke uliknya, liburan kita makan ke resto situ. Iya kak, langsung. Mama, makan siangnya di mana? Sama di resto ya? Oh iya. Kata kakak, pasti dikasih dulu. Pasti dikasih. Sesaat seolah-olah kakaknya tuh oke, tapi dia menyimpan dendam. Dikasih. Giliran bapak ibu yang meninggal, rebutan waris muncul. Karena bapak ibu tidak adil, maka Anda tidak boleh perlakuan tidak adil, itu merusak mental mereka. Senyum Anda harus adil. Tidak boleh memberi adil, makna adil itu bukan berarti harus sang yang dikasih 10 juta, yang bayi 2 tahun 10 juta, nanti berantakan duitnya. Enggak, artinya Anda tidak boleh ada keinginan untuk membeda-bedakan. Tidak semua anak Anda. Baik. Kemudian mungkin ya ini masalah ketidakadilannya. Kemudian juga diantaranya, mohon maaf, orang tua sekarang ini sering menghancurkan mental anak-anak. Menghancurkan mental anak-anak, contoh, tidak membesarkan hati. Tadi seperti sentuhan, kalau ngomong itu besarkan hati. Kalau sudah memberikan apresiasi. Hari ini jangan sampai anak kita digerus dengan alam maya, mohon maaf, sama ngomong sama ibunya sudah gak nyaman. Apalagi sekarang kalau susah dengan alam maya, dengan internet itu lihat, dikit-dikit dapat likes, love, dapat like, dikit-dikit like. Sama ibunya berjam-jam belum tentu ada like jempol. Oke, saya nggak ada ibunya. Sehingga hari ini ngomong dengan orang tua yang enak nggak ada, yang nyaman nggak ada. Paling enak sama internet, aplikasi segala macam. Mohon maaf. Baik, kemudian ini jangan patahkan mental anak-anak Anda. Ini perlu Anda sadari. Contoh, biasanya ibu yang guru ngaji, pengen anak cepat pintar. Mohon maaf, dari guru ngaji dulu. Sehingga kalau ngajari itu nggak bisa. Ngajar Quran ya. Ini loh. Gitu ada nggak? Sadar ya? Apakah tambah cerdas anak sini aku malas sama tambah ada dia makalak. makanya bisa marah dengan ibu.
Ini bentuk kebiasaan yang salah dari kita. Kenapa dia? Sayang, ini ya. Kalau belum anu, tak dulu sayang. Yuk, dialihkan agar nyaman terus. Atau misalnya ada, Kak, adik, siapa ya? Tolong bantu Umi ya, nyapu banyak bakar ya. Ya Umi saya siap. Anaknya nyapu. Sudah nyapu selesai semuanya, pergi. Ada bagian tertentu masih kotor. Ini ibu sama sekarang, barangkali itu Anda. Siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Kalau nyapu yang bersih, kalau nyapu yang bersih, kalau tidak usah nyapu sekali. Ini kan model ibu aneh. Begitu kan? Rata-rata ibu seperti itu karena apa? Dia tidak berurusan dengan anak dengan rasa. Coba dia berkata, saya siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Oke, makasih, cantik, soleha, bantu Umi. Masya Allah, sambil cium keningnya. Makasih. Cuma nanti sayangnya, kalau nyapu lagi jangan ada tinggal kayak gitu dong. Ada. Nyapu sekali. Modelnya, tampaknya kan ahli majelis taklim. Ini kurang lebih seperti itu. Baru setelah suasana rumah tangga seperti itu, keluarga seperti itu, begitu mudah Anda membawa anak Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di